Aksi unjuk rasa menolak pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang berujung pada pengerusakan fasilitas umum dan penangkapan peserta aksi oleh pihak kepolisian mulai ditanggapi Komnas HAM. Menurut Komnas HAM, pihaknya tengah mengamati perkembangan dugaan tindak kekerasan yang terjadi saat aksi unjuk rasa penolakan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada 8 Oktober lalu. Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin mengungkapkan ada 3 hal dalam aksi unjuk rasa tersebut yang tak bisa dicampur adukan. Yang pertama, orang-orang atau masyarakat yang menyampaikan aspirasi atau pandangan mereka secara damai dijamin haknya oleh negara. Kedua, orang-orang yang melakukan pengerusakan tak ada kaitannya dengan orang yang menyampaikan aspirasi seperti pada poin pertama. Dalam poin kedua tersebut, Komnas HAM meminta agar pihak kepolisian dapat mendalami serta melakukan penegakan hukum terhadap mereka yang terbukti melakukan pengerusakan. Ketiga, tindakan polisi yang diduga melakukan kekerasan, Komnas HAM meminta agar polisi dapat melibatkan divisi Propam untuk meminta pertanggungjawabannya sesuai aturan yang berlaku. Komnas HAM juga meminta agar pihak kepolisian dapat memberikan akses pendampingan hukum bagi peserta aksi yang terbukti melakukan tindak pidana. Oh iya, ini kan ada 3 hal ya. Yang ketiganya nggak bisa kita campur-campur. Nah, teman-teman sering mencampur. Pertama adalah orang-orang atau masyarakat yang menyampaikan aspirasi atau pandangan mereka secara damai. Itu hak yang dijamin oleh negara. Ya. Nah, itu satu. Yang kedua, ya, ada orang-orang yang melakukan perusakan. Itu tidak ada kaitannya dengan aspirasi yang pertama itu. Nah, yang ketiga kan adalah tindakan polisi yang diduga melakukan kekerasan. Nah, kalau kita lihat itu semua, untuk yang pertama mesti dilindungi oleh negara, sementara yang kedua, orang-orang yang merusak, yang diduga melakukan perusakan, itu kepolisian perlu melakukan penyidikan secara mendalam kepada mereka dan melakukan penegakan hukum kalau semuanya terbukti memang mereka yang melakukan perusakan itu. Nah, sementara dengan adanya dugaan kekerasan, ya, nah itu juga perlu didalami oleh polisi, perlu diteliti juga, mungkin Propam bisa turun sehingga itu bisa dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan aturan yang ada. Kalau dari Komnas HAM sendiri Pak, seperti apa Pak? Udah menerjunkan tim apa seperti apa? Nah, kita di Komnas HAM kan mencermati semua perkembangan ini ya sejak dari awal malah kita melihatnya. Makanya tadi saya bisa sampaikan 3 hal itu. Nah, supaya apa? Supaya kita tidak serta-merta begitu ya mengatakan, ini banyak sekali media saya lihat ya, atau orang-orang serta-merta menyatakan bahwa demonstrasi itu biang keonaran gitu. Nah, itu kan nggak seperti itu. Demonstrasi adalah suatu upaya hak warga negara. Bahwa ada orang-orang yang melakukan tindakan brutal gitu atau vandalis gitu ya. Nah, itu diteliti aja, diselidiki, dan memang kalau terbukti ya ditangkap orang-orangnya, diproses secara hukum tanpa dilakukan kekerasan kepada dia, karena ada hukum yang melindungi aparat keamanan. Itu ada kewajibannya secara hukum juga untuk tidak melakukan penyiksaan atau kekerasan terhadap orang yang sudah ditangkap atau dalam penguasaan aparat keamanan. Terkait pernyataan pemerintah sendiri Pak yang mengungkap adanya aktor katanya Pak di balik kerusuhan ini dari Komnas HAM sendiri seperti apa menanggapinya? Ya, kalau soal pernyataan seperti itu ya silakan saja pemerintah membuktikan apa yang dia nyatakan kan tidak perlu juga kita nilai itu ya, kita tunggu saja. Saya berharap memang apa yang dinyatakan oleh pemerintah itu bisa dia buktikan gitu, supaya kita tidak terus-terusan ya mendegradasi hak menyatakan pendapat dengan pernyataan-pernyataan seperti itu. Nah, jika ada kekacauan terjadi, polisi mesti bertindak sesuai hukum yang berlaku juga, menangkap dan memproses sesuai hukum yang ada kepada siapapun yang melakukan perusakan itu. Terhadap mereka-mereka yang ditangkap, terhadap mereka yang belum pulang, katanya kesulitan diakses oleh pengacara, makanya kami dari awal menyampaikan kepada kepolisian yang melakukan penangkapan supaya diberi akses kepada pendamping hukum kepada mereka-mereka yang ditangkap itu, supaya prosesnya berjalan sesuai aturan yang ada. Jadi jangan dibatasi akses pada pendamping hukum itu, karena itu hak dari setiap orang yang menjadi tersangka dalam perbuatan pidana.
Terkait aksi demo kemarin Pak, sudah ada laporan Pak orang yang datang ke Komnas HAM sendiri Pak? Sampai hari ini belum. Belum ada. Belum, tapi kita walaupun tidak ada yang melapor, kita mencermati perkembangan. Artinya tetap menerima laporan dari masyarakat nanti? Iya, kita terima. Kalau ada yang datang kan juga bagus. Bahkan tempo hari katanya teman-teman jurnalis ya yang mengalami tindakan kekerasan ya akan datang ke sini, dan bahkan ada yang menyampaikan daftar namanya. Nah, ini sudah saya berikan kepada komisioner yang kita tunjuk menangani itu, komunikasi dengan pihak kepolisian. Sementara itu, Komnas HAM juga mempersilahkan siapapun yang menjadi korban kekerasan untuk melaporkan kasusnya ke ruang pengaduan Komnas HAM. Icu Bransky memberitakan dari Jakarta.